Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Aqsamul kalimah. Ini pembahasan dasar tapi penting. Jadi ada dua bab paling penting dalam gramatikal ilmu nahwu, itu pembahasan tentang ini, kata dan jenis-jenisnya. Kemudian nanti pembahasan tentang al-mu'rab wal mabni. Tentang itu tadi, i'rab yang berubah itu ujungnya dan yang tidak berubah. Itu yang paling penting, dua itu. Kalau paham bab ini, bab yang kita bahas malam ini, dan bab mu'rab mabni itu sekitar 60-70% gramatikal bahasa Arab paham. Karena intinya di situ. Selain itu tambahan. Fokusnya itu nanti di dua bab itu. Makanya kalau bahas kitab-kitab lain pun juga sama. Ya, misalnya bahas kitab al-Ajurumiyah, selalu itu bab al-kalam pertama, kemudian al-i'rab yang kedua. Bahas kitab Alfiyah juga sama. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, bab kalam juga. Kemudian yang kedua, al-mu'rabu wal mabni, tentang i'rab, ya, tentang bina. Jadi dua bab itu harus dipahami betul. Ya. Kegagalan orang belajar bahasa Arab itu karena tidak paham dua itu. Biasanya tidak berhasil karena tidak paham dua itu. Baik, kita lanjut ya. Aqsamul kalimah. Jenis-jenis kalimah. Kalimah tadi kita sudah paham ya. Kalimah maksudnya adalah apa? Qaul mufrad, atau kata. Sekarang kita lihat jenis-jenis kata. Al kalimatu salasatu aqsam. Kalimah itu ada 3 macam. Ismun wa fi'lun wa harf. Ini 3 ya. Ingat-ingat, isim, fi'il, harf. Memang ada yang menerjemahkan ya isim itu dengan terjemah bahasa Indonesia, tapi ini sebenarnya penerjemahan untuk memudahkan saja. Lebih baik kita ingat istilahnya. Jadi kalau baca kitab lain misalnya isim itu ada yang terjemahkan dengan kata benda. Ya. Fi'lun itu dengan kata kerja. Harf itu dengan apa? Ya, ada yang tulis huruf, padahal tidak pas juga ya. Ya, ada yang sebut kata tugas ya dan sebagainya. Tapi yang paling pas itu adalah ingat saja dengan bahasa aslinya. Isim, fi'il, harf. Karena begini, penerjemahan itu kan banyak maksudnya untuk memudahkan, tapi kadang tidak persis. Tidak persis seperti itu maknanya. Nah, sekarang kita lihat jenis pertama, awalan. Awalan nomor 1, al-ism. Apa isim itu? Atau tadi dengan penyederhanaan kita sebut sebagai kata benda. Huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman. Yaitu kata yang menunjuk kepada makna dengan sendirinya. Jadi pada dirinya sendiri dia sudah bermakna. Walam taqtarin bizaman, dan tidak berkaitan dengan waktu, tidak ada dimensi waktunya. Contohnya apa? Nahwu ya, ini kata-kata benda semua ya. Contohnya Muhammadun, Fatimatu, qalamun, kitabun ya, yang tadi sudah disebutkan. Ada contoh baru lagi, syajarah. Syajarah itu apa? Syajarah, pohon. Jadi kalau ketemu kata ya, bingung artinya tanya ya. Penting itu ya. Untuk ini sekaligus juga menambah perbendaharaan kita. Jadi Muhammadun ini nama ya, nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah ini juga nama orang, putri beliau namanya Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian ada qalamun, kolam itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Kolam, pena. Kitabun, kitab sudah jadi bahasa Indonesia juga ya. Nah, ini yang kita sampaikan tempo hari. Salah satu kemudahan orang Indonesia belajar bahasa Arab dari segi kosakata. Kita itu kadang tidak perlu menghafal kosakata baru karena sama kosakatanya dengan kosakata yang sudah kita punya. Jadi ini kata-kata yang tadi kita sebut tidak perlu Anda tambahkan.
Dan banyak yang populer. Misalnya syajarah. Syajarah juga populer toh? Syajarah, pohon. Banyak dalam apa? Dalam kisah Nabi Adam kita sering kita dengar toh? Syajarah. Bait apa? Bait juga bahasa Indonesia ini, bait. Bait itu artinya bisa dua. Bisa artinya rumah. Bait, misalnya Baitullah. Bisa juga bait dalam syair. Bait. Ini bahasa Arab. Tulisannya begini, bait. Itu dari bahasa Arab. Jadi bait syair itu dari bahasa Arab semua. Bait dari bait, syair dari ya syair. Jadi banyak sekali bahasa kita itu dari bahasa Arab. Sama. Baitun tulisannya begitu, baitun. Kalau syair, nah shin, ain, ya, baru ra. Jadi jangan bilang syair, syair. Kalau dibaca sya-nya yang panjang, syair itu pelakunya, penyairnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu penyairnya, syair. Syair itu artinya orang yang menyampaikan syair. Nah, gitu ya. Jadi kalau ucapan yang mirip dengan aslinya itu syair. Baitun rumah tadi, apalagi karomun. Karom itu kemuliaan atau kemurahan. Ya. Kita biasa sering karim, akram, ya, karomah dan sebagainya. Nah, kalau bukhlun ini apa? Dari dekat dengan kata bakhil, bukhl, kikir, pelit. Baik ya. Nah, fakullu kalimatin minal kalimatis sabiqatis mun. Setiap kalimat dari kalimat itu jamak dari kata kalimah. Jadi kata kalimah tunggal, bentuk jamaknya kalimat. Sama dengan gini, muslimah. Kalau dijamakkan muslimat, musyrikah, musyrikat, mukminah, mukminat. Nah, itu gampang tuh orang Arab itu kasih jamak, gampang. Ya nanti juga kita belajar khusus itu ya. Jadi setiap kalimat dari kalimat yang ada. Jadi kalimat ini yang jamak ini jangan diartikan kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kita ini orang Indonesia keliru mengadopsi kata itu. Jadi gini, kadang kita itu ada yang kita adopsi tapi keliru maknanya. Jamak jadi tunggal jadi jamak. Misalnya begini, kata ulama dalam bahasa Arab itu kan kita adopsi dalam bahasa Indonesia. Tapi ulama itu kan sebetulnya bentuk jamak dalam bahasa Arab. Bentuk tunggalnya alim. Tapi ketika kita adopsi, ulama itu kita anggap satu orang, bah. Nah, beliau adalah seorang ulama yang karismatik. Padahal ulama itu jamak. Kalau banyak, akhirnya kita kasih para ulama. Padahal sebut ulama itu cukup, itu sudah jamak. Paham maksudnya ya? Mirip dengan malaikat. Malaikah itu bentuk jamak dalam bahasa Arab. Tapi bentuk itu yang kita adopsi menjadi bentuk tunggal. Jadi kalau banyak kita sebut malaikat-malaikat atau para malaikat. Padahal malaikah itu sudah jamak. Tunggalnya apa? Malak. Ya. Nah, kalau kalimat itu bentuk jamak. Tunggalnya apa? Kalimah. Kalau kalimah kita terjemahkan kata, berarti kalimat kita terjemahkan dengan kata-kata. Begitu. Bukan kalimat ya. Kalimat itu tidak selalu identik dengan, atau kata-kata itu tidak otomatis menjadi kalimat. Untuk menjadi kalimat dia harus memenuhi syarat. Nah, ada syarat kalimat itu. Nah, di sini al-kalimat maksudnya kata-kata di atas itu semuanya itu adalah isim. Baik kata Muhammad, Fatimah, qalam, kitab, syair, bait, karam, bukhl, itu semua isim. Li'annaha tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Karena kata itu sudah bisa menunjuk kepada makna dengan sendirinya. Kalau kita sebut misalnya kata kitab, itu ada makna yang terbetik dalam benak kita. Apa bayangan kita? Kalau saya sebut kitab, apa yang muncul di benak?
Ya kan pasti benda semacam ini dah. Ada kertas yang dijilid sedemikian rupa, ya, itu yang ada kalau kita sebut kitab. Kalau kita sebut bait, apa yang muncul dalam benak kita? Ya bangunan, tempat tinggal yang biasa orang hidup di dalamnya. Nah, itu ada makna yang terbetik. Itu namanya isim tadi. Dan tidak berkaitan dengan dimensi waktu. Nanti kita bandingkan dengan fiil. Kalau fiil itu bedanya dengan isim, dia ada dimensi waktunya. Nah, nanti kita lihat ketika ketemu fiil, oh ternyata begini ya. Atau kita contohkan saja biar langsung nyambung ya. Saya kasih contoh misalnya tadi satu saja. Kitab ada dalam benak kita. Kalau saya sebut katabah artinya apa? Menulis. Ada nggak bayangan dalam benak kita? Ada, tapi bukan benda. Yang muncul itu adalah aktivitas. Ya. Jadi kalau kita sebut katabah atau menulis, itu muncul dalam benak kita ya aktivitas misalnya merangkai huruf, ya, dengan alat tulis dan sebagainya. Ada dimensi waktunya. Nah, apakah sudah dikerjakan atau belum? Ya, sehingga kalau kata kerja itu, fi'il itu kita bisa sebut sudah atau belum. Kalau kata benda kan tidak bisa disebut sudah atau belum, tak? Paham ya? Tidak ada dimensi waktunya. Nah, kita fokus ke isim dulu, nanti ke fi'il kita sampai insya Allah. Ya, alamatul ismi, tanda-tanda isim. Tanda-tanda ini menjadi penting karena begini. Kenapa? Sebenarnya kalau kita mau mengenali isim, kita tahu kata itu, kita ngerti maknanya, ya bisa saja mengenalinya dengan makna. Tapi kan kalau pelajar pemula kosakata kan minim dah. Kata ini kita tidak tahu artinya. Seperti tadi kata syajarah, belum tentu semua kita tahu. Tetapi meskipun tidak tahu artinya, kita tetap bisa mengenali isim itu. Dengan apa? Dengan tanda-tanda. Ini yang disebut dengan alamatul ismi. Alamat itu sudah jadi bahasa Indonesia juga ya. Alamat, tanda. Alamat itu tanda artinya ya. Coba lihat orang dulu itu kalau ditanya, rumahmu di mana? Nah, kalau orang Bugis itu bilang, wah itu di dekat lapangan, dekat pasar, biasa kan begitu tuh. Artinya lapangan atau pasar itu jadi tandanya. Nah, kalau orang Jawa itu bilang ancernya. Nah, sudah ketemu kantor desa, sudah di belakangnya situ. Nah, gitu dah. Nah, itu namanya alamat. Dulu kan belum ada jalan ini, nomor ini. Jadi orang itu pakai tanda bangunan atau apalah fasilitas publik yang dikenal orang, pasar, masjid, apalagi. Makanya dulu orang dulu itu kan paham sekali arah itu. Sebelah utaranya masjid. Kalau orang sekarang dikasih tahu sebelah utara masjid, dia bingung. Gimana sebelah utaranya masjid? Kita kan sudah nggak biasa tuh. Utara selatan itu. Kalau barat mungkin masih karena kiblatnya kita kan relatifnya ke barat, jadi agak mudah. Kalau disebut utara masjid di mana? Banyak yang bingung. Oh, sebelah tenggaranya jembatan itu, bingung. Kalau orang dulu itu masih ngerti itu mereka mata angin itu. Jadi kalau disebut barat, timur, utara, selatan, tahulah. Bahkan tenggara, barat, daya itu masih ngerti, tapi dengan bahasa lokalnya. Kalau orang Bugis itu kan biasa ada namanya lautang, timorang, tuh. Ada lagi apa? Ya, sebelah mata angin lah disebut. Baik, ikhwafillah, itu ya alamat, tanda. Ini sudah jadi bahasanya. Jadi alamat itu artinya tanda. Lil ismi alamatun. Ya, bagi isim itu ada alamat. Alamat itu jamak dari alamah. Alamah. Jadi yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia itu bukan alamat ini, tapi bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya itu gini. Alamah. Sama tadi dengan kalimah, jamaknya kalimat. Nah, alamah sama juga. Gini. Bentuk jamaknya alamat tertulis di situ. Ini yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia. Jadi alamat. Memang kita itu sering ta marbutoh kita ganti jadi T dalam bahasa Indonesia. Syariah. Nah, kita pakai syariat.
Tah? Apa lagi? Apa? Itu Yusril Islam. Pernah dengar Yusril Islam Hendra ngomong khilafah? Dia ngomongnya khilafat. Pernah dengar? Yusril Islam Hendra, ya, profesor. Apa lagi ya? Apa lagi? Muamalat. Salat. Itu bentuk aslinya sholah. Akhirnya ta'mar buta. Sholah. Tapi kita sebutnya sholat. Zakat. Sama. Zakah. Ta'mar. Jadi ta'mar buta itu sering kita ketika diubah ke dalam bahasa kita dijadikan huruf T. Itu tambahan saja ya. Yang kalau tambahannya tidak ngerti, nggak apa-apa ya. Itu tambahan saja. Yang pokoknya yang ini. Jangan sampai justru tambahannya yang ngerti ini. Dia punya banyak alamat ya, atau alamah ya. Tumayyizuhu anil fi'li wal harf, yang membedakannya anil fi'li wal harf, dari fi'il dan harf. Dari jenis yang lain, kan tadi ada 3 tuh. Isim, fi'il, harf. Nah, isim itu punya tanda yang membedakan dia dari fi'il dan harf. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimah, jika Anda dapati satu di antaranya pada satu kalimat, aw ra'aita annaha taqbaluha, atau Anda melihat dia bisa menerimanya, fahkum 'alaiha, maka hukumilah atasnya bi annahasmun, hukumilah dia bahwa itu isim. Jadi kalau ketemu tanda itu isim. Contohnya bagaimana? Ya, ada 5 di sini ya. Wahia al-jar wa tanwin wan nida wa al wal isnad ilaih. Nah, kalau yang pernah belajar alfiyah familiar ini ya. Ini ada baitnya ini ya. Apa baitnya? Ada ingat baitnya itu? Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, gitu. Jadi beliau ikut urutan dalam kitab alfiyah ini ya. Kalau ada yang nggak ngerti jangan dimasukkan ke hati ya, memang itu tambahan. Ya, jadi aljar ada 5 tandanya ya. Aljar, apa aljar itu? Inilah susahnya. Aljar ini dalam bahasa Indonesia tidak ada ini ya. Jadi aljar itu, jadi beliau sebutkan di sini, huwa ibaratun 'anil kasratil lati yuhditsuhal 'amilu aw manaba anha. Jadi ibarah dengan kasrah. Jadi penyebutan dengan harokat kasroh di bagian akhir ini yang ditimbulkan oleh amil. Nah, amil ini apa? Nanti kita bahas di pembahasan i'rab. Ya. Sementara diterima dulu ya, yang disebabkan oleh amil, au manaba anha, atau yang menggantikannya. Nanti pembahasan amil, insyaallah pembahasan i'rab kita bahas detail. Ya. Nah, contohnya begini, nahwu ya, contohnya. Jadi yang paling gampang ingat kasrohnya, atau ingat nanti kita kasih huruf jar, PR untuk dihafalkan ya. Huruf jar, huruf yang atau amil yang menyebabkan kata itu mengalami jar, atau kalau bahasa sederhananya berarti berharokat kasroh, jar ya. Nahwu contohnya di sini ya. Apa ya? Salamtu ala Muhammadin, aku memberi salam ya, kepada Muhammadin. Nah, perhatikan lafaz Muhammad itu dikasrohkan, Muhammadin. Nah, kenapa dia kasroh? Karena ada kata ala. Ya, itu namanya huruf jar. Ya. Nanti di belakang ada PR tentang huruf jar. Ya. Salah satunya ala. Nah, perhatikan lafaz Muhammadin kasroh ya, maka dia isim. Muhammadun, lafaz Muhammad itu ismun majrurun bi ala, isim yang dijar dengan lafaz ala, dengan adanya lafaz ala sebelumnya. Contoh yang lain ya, wa nahwu kitabu Zaidin. Anda perhatikan lafaz Zaid itu ada kasroh di akhir ya. Jadi patokannya akhirnya ya, akhirnya. Kitabu Zaidin mufidun. Nah, lafaz Zaid mudhafun ilaihi majrur. Nah, dia
istilahnya itu mudhaf ilaihi. Apa mudhaf ilaihi itu nanti pertemuan mendatang juga kita jelaskan, ya. Jadi dia secara harfiah artinya disandari. Disandari oleh lafaz sebelumnya. Atau saya jelaskan sekarang saja ya. Karena mudhaf ilaihi ini penting ya. Ada yang belum pernah dengar istilah mudhaf ilaihi di sini? Ada? Angkat tangan ya. Angkat tangan, jangan angkat kaki ya, angkat tangan. Banyak, belum pernah dengar istilah mudhaf ilaihi sama sekali. Ada ya? Masya Allah ya. Baik. Jadi sederhananya begini, mudhaf ilaihi itu ada struktur dalam bahasa Arab namanya struktur idhofah. Struktur idhofah. Idhofah ini dua kata atau lebih yang dihimpun, digabung menjadi satu kesatuan. Yang kata awal disandarkan kepada kata berikut. Misalnya begini ya. Misalnya kalau kita dalam bahasa Indonesia, saya kasih contoh dulu ya. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia. Misalnya ayahku, anakku, istriku. Itu kan sebenarnya ada dua kata. Ya. Kata yang pertama, misalnya kata ayah, disandarkan kepada ku. Toh, ayahku, mobilku, rumahku, gitu. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab struktur idhofah. Yang di depan, kalau istilah teknisnya, istilah teknis yang di depan itu namanya mudhaf. Yang di belakang mudhaf ilaihi. Nah, kita contohkan dalam bahasa Arab. Misalnya tadi Baitullah. Nah, ini kan dua kata, tapi digabung menjadi satu kesatuan. Nah, gabungan ini namanya idhofah. Yang pertama ini disebut mudhaf. Kata yang disandarkan. Kata yang disandarkan. Bagian kedua namanya mudhafun ilaih. Kata yang disandari. Nah, ini disandarkan. Disandari. Contohnya Baitullah. Itu kan lebih dari satu kata, digabung menjadi satu kesatuan. Satunya disandarkan kepada kata kedua. Jadi bait disandarkan kepada lafaz Allah. Rumah milik Allah. Salah satu fungsi idhofah itu menunjukkan kepemilikan. Sama kalau kita bilang mobilku, ya, berarti itu menunjukkan mobil milik saya. Hamba Allah menunjukkan apa? Hamba milik. Rasulullah utusan Allah, utusan milik Allah. Paham ya? Jadi disandarkan. Salah satu maknanya adalah kepemilikan. Sebetulnya ada beberapa makna yang lain, tapi makna kepemilikan ini yang kalau sudah dipahami sudah lumayan lah. Nah, untuk memantapkan pemahaman tentang idhofah ini saya kasih contoh idhofah bertingkat lah ya, biar paham ya. Misalnya kita kasih bertingkat sih. Misalnya begini. Misalnya lafaz Rasulullah. Itu kan bentuk idhofah ya. Ya, saat kata pertama disandarkan kepada lafaz kedua. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya putri. Putrinya namanya siapa? Misalnya Fatimah. Tapi kita tidak usah tulis
Kita tulis saja bintu ya, putri ya. Nah, berarti kalau ini kita anggap sebagai satu kesatuan, ini jadi saya ulang dari sini dulu ya. Ini mudhaf ilaihi. Sampai di situ paham toh? Sama dengan tadi. Ini mudhaf. Kalau ini kita anggap sebagai satu kesatuan, ini mudhaf ilaihi. Paham ya? Putri milik Rasulullah. Misalnya putrinya punya suami, gak apa-apa, bisa ditingkatin lagi. Nah, gitu. Dia punya suami ini. Misalnya kita sebut apa? Zauj. Suami itu zauj. Nah, jadi kita anggap bintu Rasulillah sebagai satu kesatuan. Kan sosoknya satu toh? Bintu Rasulillah itu sosoknya satu. Misalnya Fatimah. Kemudian dia punya suami. Kita sebut zauj itu sebagai mudhafnya. Mudhaf ilaihi mana? Ini. Gitu ya. Anda mau tingkatin lagi? Anda mau tingkatkan lagi boleh. Misalnya punya anak. Dah. Suaminya punya anak. Jadi Anda tambah ibnu zauji binti Rasul. Begitu seterusnya. Anaknya punya rumah baitu ibni gitu. Rumahnya punya apa lagi ya? Ada kursinya. Begitulah. Jadi itu untuk paham konsep idhofah. Jadi kata yang pertama disandarkan kepada kata yang kedua. Dan dia bisa saja bertingkat ya. Bisa saja bertingkat. Cuman untuk dasar kita ambil contoh yang awal-awal tadi ya. Baitullah Rasulullah. Nah, kalau ada kata yang posisinya sebagai mudhafun ilaihi, maka dia wajib dijar. Wajib dijar namanya. Nah, dijar itu kalau bahasa sederhananya di kasrah. Meskipun nanti tidak semuanya kasrah juga, tapi oke lah. Untuk awal-awal kita sebut saja dijar itu di kasrah. Maka semua lafaz yang mudhafun ilaihi itu wajib di kasrah. Kalau pada contoh ini, maka lafaz Allah itu wajib kasrah. Ya. Baitullahi Rasulullahi. Ya, jadi kalau sudah belajar idhofah tidak boleh lagi bilang Rasulullahu. Rasulullah tidak boleh. Hanya satu bacaan Rasulullahi, Baitullahi, Abdullahi. Jangan ada lagi yang bilang Abdullahu. Hanya boleh Abdullahi. Karena dia posisinya mudhafun ilaihi. Nah, dengan logika yang sama di atas, Anda juga bisa pakai Rasulullah. Kalau dibuat satu tingkat bintu Rasulillah, karena kalau bintu mudhafnya ini jadi mudhaf ilaihi. Maka ini berarti harus dikasrah. Seandainya bintu punya mudhaf lagi seperti itu zauj, maka bintu jadi binti. Ya. Zauju binti Rasulillah. Seandainya zauj dari mudhafun ilaihi, wajib lagi di zauji, dibaca zauji. Misalnya tadi ibnu zauji binti Rasulillah. Nah, gitu ya. Namanya bentuk idhofah. Harus paham ini konsep idhofah karena banyak sekali dipakai, luas pemakaiannya, sering sekali. Bismillahi, lafaz Allah itu mudhaf ilaihi. Dari kata sama Baitullah ismullahi. Ya. Baik ya. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, at-tanwin. Tanda yang kedua, kita bisa mengenali isim dengan keberadaan tanwin.
Apa itu tanwin? Huwa nunun sakinatun. Tanwin itu sebetulnya adalah nun sukun. Tatba'u akhiral ismi lafzan, yang mengiringi akhir isim secara lafaz. Secara lafaz dia nun sukun, tapi secara tulisan tidak. Paham ya? Bunyinya seperti bunyi nun. Tanwin tahu ya? Yang baris dua itu. An, in, un, ya. Baris keduanya itu yang disebut sebagai tanwin. Secara lafaz dia bunyinya nun sukun. Wa tufariquhu khattan lil istighna'i anha bi tikrari syaklati 'inda dhabti bil qalam. Tapi dia berbeda dengan nunnya itu berbeda secara khat. Artinya secara penulisan dia tidak ditulis sebagai nun. Karena cukup ya darinya dengan mengulangi syakal, mengulangi harokat. Inda dhabtil bil qalam, ketika menuliskannya dengan pena, ketika ditulis. Kalau ada yang bingung mau lihat penjelasannya, lihat catatan kaki di situ. Buka kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah. Mungkin ada yang pernah ya? Yang lalu kita pernah belajar kitab At-Tuhfatus Saniyah. Buka lagi kitab itu, ada penjelasan di situ. Apa maksud dari ini ya? Tapi bahasa sederhananya tanwin itu baris yang kedua. Ada barisnya double. Nah, yang kedua itu namanya tanwin. Nah, kullu kalimatin taqbalut tanwin asmu. Setiap kalimat taqbalut tanwin asmun, yang bisa menerima tanwin itu adalah isim. Contohnya apa? Nahwu. Situ ada contoh kitabin. Ya. Muslimatin, sahin, hina izin. Nah, itu contoh-contoh ada lafaz yang ujungnya. Jadi tanwin itu selalu di ujung ya. Jadi tanwin, jadi kalau disebut tanwin itu carinya di ujung. Tidak ada tanwin itu di tengah atau di apalagi di awal, tidak ada. Pasti dia di ujung kata. Ya. At-tanwinu yakun, tanwin itu bisa berupa apa? Bid-dhamm, bisa berupa dhammah. Nahwu contohnya ya, misalnya dalam suratul Qasas, wajaa rajulun. Dalam surah Yasin juga ada ya, yang biasa Yasinan dah. Wajaa rajulun min aqsal Madinah. Rajulun, tanwinnya bentuk dhammah. Atau juga bisa fathah bil fathi ya. Nahwu contohnya dalam surah Ghafir, ataqtuluna rajulan. Bisa juga bil kasr, dengan kasrah. Nahwu contohnya apa? Auhayna ila rajulin. Nah, jadi Anda perhatikan lafaz rajul bisa tanwinnya dhammah rajulun, bisa fathah an rajulan, bisa kasrah in rajulin. Kemudian di situ beliau kasih tanbih. Tanbih tadi apa? Perhatian atau peringatan. Nah, ini penting ya. At-tanwinu huwa syaklatu tsaniyatu min ad-dhammataini awil fathataini awil kasratain. Ya. Tanwin itu adalah syakal kedua, harokat yang kedua dari dhammatain atau fathatain atau kasratain. Amma syaklatul ula, adapun harokat atau syakal yang pertama itu bukan tanwin. Ya, fahiya harakatu i'rabin au bina'in au ghairi dzalik. Dia itu harokat i'rab atau bina atau selain. Apa itu i'rab dan bina nanti kita bahas. Jadi dua pertemuan lagi. Intinya itu mau dikatakan tanwin itu harokat keduanya, bukan harokat yang. Jadi gini, ada kan orang bilang gini, tanwin itu harokat double. Bukan harokat double sebetulnya, harokat yang kedua. Yang pertamanya itu bukan tanwin. Yang disebut tanwin itu adalah harokat yang keduanya. Misalnya tadi gini ya, lafaz apa tadi? Misalnya lafaz baitun atau baitin. Nah, itu kan ada begini, ada lagi satu toh. Nah, yang disebut tanwin itu yang kedua ini. Yang ini nih.
itu namanya tanwin. Kalau di kitabnya dikasih warna merah itu ya, yang harokat. Nah, contohnya ya, contoh ada yang harokat pertama itu sebagai harokat i'rab. Nahwu harokah dal, harokatnya dal pada lafaz Muhammad, Muhammadun. Nah yang pertama itu disebut harokat i'rabnya. Apa itu i'rab? Nanti ya, insyaallah kita bahas ya, ya. Min qaulik, dari ucapan Anda, hadara Muhammadun. Jadi i'rabnya itu dhammah yang pertama. Adapun yang kedua itu tanwin. Kemudian yang kedua ba bina. Bina itu apa? Kebalikan dari i'rab. Nah, jadi kalau Anda tahu i'rab, Anda tahu bina. Karena berhubung i'rab belum dipelajari, nah bina juga nggak tahu. Nggak apa-apa ya. Nggak ngerti juga nggak apa-apa ya. Nanti kita bahas i'rab dan bina secara khusus. Contohnya harokah ha pada ihin. Pada lafaz ihin, hin itu ada tanwin. Nah, harokat yang pertamanya itu adalah harokat bina. Min qaulika ihin ya Zaid. Ya. Kemudian yang terakhir ghairu zalik nahu harokah dot, huruf dot. Ada harokat kasrah di situ, qadin. Itu bukan harokat i'rab, bukan harokat bina juga, kasrahnya. Ya. Min qaulik, dari ucapan Anda, hadara qadin. Ya. Ya. Intinya apa? Tanwin itu yang harokatnya ada double. Harokat kedua itu yang disebut tanwin. Semua kata yang bertanwin itu isim. Nah, itu poinnya. Ya, kalau Anda tidak paham i'rab bina ghairu zalik tidak apa-apa ya. Yang penting Anda paham bahwa kata yang bertanwin isim. Banyak dalam surah An-Nisa ya, yang bunyinya an. Innallaha kana aliman hakiman. Tulisannya lah. Kalau dibaca tajwid aliman hakima. Sebetulnya tanwin juga kan? Sebetulnya. Itu isim berarti alim dan hakim berarti isim karena dia bertanwin. Tanda ketiga an-nida. Nida itu apa? Panggilan. La yunada illal asma. Tidak ada yang dipanggil kecuali isim. Tidak mungkin kita memanggil kata kerja. Yang dipanggil itu pasti isim. Fa in wajadta kalimatan munadah, kalau Anda mendapati kata yang dipanggil, au taqbalun nida, atau dia bisa menerima panggilan, fahkum 'alaiha bi annaha ismun, maka hukumilah bahwa dia isim. Hukumi dia isim. Nahwu contohnya apa? Ya Adamu. Adam berarti isim. Dah? Ya Salihu berarti salih isim. Ya ayyuhan nabiyyu. Nah, berarti an-nabiyyu isim, ayyuha juga isim. Ya Maryamu, Maryam isim. Ya jibalu isim. Ya ardu isim. Kemudian yang keempat, dukhulu al, masuknya al, alif lam. Idza dakhalat al mu'arrifah, kalau masuk al sebagai penanda ma'rifah, nah, apalagi itu ma'rifah ada juga pembahasannya ya. Nah, intinya begini, kata itu dikasih alif lam. Bisa tidak beralif lam, bisa juga beralif lam. Misalnya begini, masjid. Masjid tidak pakai alif lam. Bisa kita kasih al masjid. Bait, al bait, kitab, al kitab. Oh ya, kita jelaskan lah mu'arif itu apa ya. Mu'arif itu menjadikan dia ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu kebalikannya nakirah. Apa itu nakirah? Begini, nakirah itu yang kita maksudkan tidak tertentu, itu nakirah. Kalau ma'rifah itu tertentu. Saya kasih contoh begini. Kalau saya berkata kepada Anda,
ambilkan saya buku. Maka buku apapun yang Anda ambilkan memenuhi permintaan itu. Karena saya tidak menentukan. Kalau dalam bahasa Inggris, saya tulis dalam bahasa Inggris dulu ya. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu lebih mudah orang paham ya. Saya kita kasih. Ambilkan aku buku. Apa bahasa Inggrisnya? Give me. Ini namanya bentuk nakirah. Tidak tertentu. Maka buku apapun yang Anda ambilkan ke saya, mau warna merah, putih, hijau, kuning, terserah. Tapi kalau saya ganti A-nya ini dengan begini, berarti yang saya maksudkan itu spesifik. Buku tertentu, tidak boleh yang lain. Ambilkan saya buku itu tertentu. Mungkin yang saya tunjuk itu yang warnanya hijau. Kalau Anda ambilkan saya selain itu, tidak memenuhi permintaan. Nah, yang spesifik itu dalam bahasa Arab namanya ma'rifah. Ma'rifah. Yang tidak spesifik namanya nakirah. Nah, alif lam itu fungsinya membuat kata menjadi ma'rifah. Membuat dia jadi tertentu. Jadi kalau seperti tadi, kalau saya berkata, kalau give me itu dalam bahasa Arab, a'tini kitaban, berikan aku sebuah kitab. Tidak tertentu. Saya tulis ya. Saya tulis gini. Jadi kalau yang bagian atas itu, a'tini, berikan kepadaku kitaban. Dia bertanwin. Kalau saya kasih alif lam, jadi tertentu. Ati ini, kitaban saya kasih. Ati inil kitab. Dia sekarang beralif lam, tidak boleh bertanwin lagi. Karena alif lam dengan tanwin itu nggak boleh ketemu. Ya. Kalau dia bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kalau dia beralif lam, tidak boleh bertanwin. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia ma'rifah. Adanya alif lam ini membuat kata itu menjadi tertentu. Nah, itulah yang dimaksud. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ditanya, Anda mau kemana? Aina tazhab? Anda mau kemana? Anda jawab, zahab atau azhabu ila masjid. Saya mau ke masjid. Berarti masjidnya enggak tertentu. Bisa di mana saja. Nah, tapi kalau Anda berkata zahabtu ilal masjid atau azhabu ilal masjid, maka masjidnya spesifik. Masjid tertentu. Ya. Makanya masjid itu kalau dia tertentu, dikasih alif lam. Ya. Contohnya ya, jadi kalau ada masuk alif lam mu'arrifah ini, ya, alif lam ini namanya alif lam mu'arrifah atau alif lam ta'rif. Kalau dia masuk ke satu kata, hakamna 'alaiha, kita hukumi atas kata itu bi anna hasmun, bahwasanya dia isim. Nahu contohnya al kalimatil muqtarinati bi alfi ma yali, ya, kata-kata yang dirangkai dengan alif lam sebagai berikut, ya, di bawah ini. Misalnya qauluhu ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang qisas, kutibah. Di ayat kutibah dalam Al-Baqarah itu banyak ya. Bukan kutiba alaikumus syiyam saja. Ada kutiba alaikumul qisas. Ya, ada kutiba alaikumul qital. Ada kutiba alaikum apa lagi? Kutiba alaikum idza hadara ahdakumul maut. Ya. In taraka khairanil wasiyah, dan seterusnya. Nah, di sini dicontohkan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Anda bisa tunjuk ada berapa isim di situ? Apa saja isim di situ? Pertama apa? Qisasnya. Qisasnya isim karena ada alif lam di depannya. Qisas. Yang kedua apa? Qatla.
Ada alif lamnya toh? Fil qatla. Yang ketiga apa? Al-hur. Hur. Bil hur sama ada dua kan? Al-abdu bil abdi. Wal unsa bil unsa. Unsa juga isim karena ada alif lamnya. Kemudian ada qaulul mutanabbi, ucapannya mutanabbi. Mutanabbi ini nama penyair Arab. Nah, ini salah satu bait beliau yang terkenal. Al khailu wal lailu wal baida'u ta'rifuni was sayfu war rumhu wal qirtasu wal qalam. Nah, banyak toh? Ada berapa isim di situ? Apa saja? Khail, lail, baida, saif, rumh, qirtas, qalam. Ya. Nah, ini PR pertama malam ini. Ya, PR pertama malam ini cari semua isim yang dicontohkan artinya. Oke. Jadi cari arti semua isim yang sudah dicontohkan. Cari semua isim yang menjadi contoh. Jadi mulai dari halaman berapa? Halaman 6. Mulai dari alamatul ismi, situ ada tanda-tanda lah. Jar, tanda pertama jar, nah itu ada contoh-contohnya. Kalau nama orang tidak usah dicari artinya ya, tidak harus. Zaidin artinya apa tidak usah ya. Tanwin, ada berapa isim di situ? Nida, alif lam, ya. Termasuk qaul mutanabbi tadi. Nah, cari itu artinya ya. Apa artinya khail? Apa artinya lail? Kalau lail tahu lah ya. Yang terakhir ya, yang kelima. Yang kelima adalah al-isnad ilaihi. Nah, kemarin ada yang tanya itu apa itu musnad ilaihi. Ini lihat pembahasannya ya. Ada yang tanya ini ya, al-isnad ilaihi. Ail hadisu anhu. Al-isnad ilaihi itu ada yang pernah belajar bahasa Indonesia, ada istilah menerangkan diterangkan. Pernah dengar enggak itu istilah itu? Menerangkan diterangkan. Nah, al-isnad ilaihi ini kalau dimirip-miripkan dekat dengan arti diterangkan. Karena pernah belajar diterangkan, itu isnad ilaihi. Kalau tidak tahu apa itu diterangkan menerangkan, coba ingat-ingat lagi dulu pelajaran SD-nya. Itu di SD dulu kita diajar itu ya. Baik. Al-isnad ilaihi itu maksudnya al-hadisu anhu, yang dibicarakan. Fal hadisu la yakunu illa anil asma. Pembicaraan itu tidak mungkin kecuali terhadap isim. Fa iza tahaddasta an kalimah, kalau Anda berbicara tentang satu kata, fahiyasmun, maka itu isim. Jadi kalau Anda membicarakan, yang Anda bicarakan itu isim. Contohnya begini, nahwu qaulik, contoh ucapan Anda. Anda berkata qama Zaidun. Berdiri, koma itu berdiri ya, berdiri Zaid. Nah, berarti yang Anda bicarakan tentang Zaid. Sosok si Zaid yang berdiri. Maka Zaid, jadi tahaddasta an Zaidin bil qiyam, Anda berbicara tentang Zaid ya, bahwa dia berdiri. Fa Zaidun, maka lafaz Zaid isim, ismun. Contoh lagi, Muhammadun mujtahidun. Muhammad mujtahid. Tahaddasta an Muhammadin bil ijtihad. Anda berbicara tentang Muhammad ya, terkait ijtihad. Berarti fa Muhammadun. Contoh yang lain, jalasta. Jalasta artinya apa? Anda duduk. Anda duduk. Itu jalasta. Berarti tahaddasta an dhamiril mukhatabita bil julus. Anda berarti berbicara tentang kata ganti lawan bicara orang kedua. Anda duduk. Anda itu kan orang lawan bicara kita, dah? Orang kedua. Biasa dengar istilah orang 1, 2, 3 ya. Orang pertama itu pembicara. Saya, kami itu orang pertama. Orang kedua itu apa? Lawan bicara. Itu namanya orang kedua. Anda, kalian, itu. Orang ketiga apa?
Yang di sana. Bukan saya dan Anda, selain. Nah, itu namanya orang ketiga. Ya. Itu dalam bahasa kan ada dalam bahasa Indonesia kita. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Orang kedua dalam bahasa Arab itu namanya mukhatab. Jadi tahaddats ta'an dhamiril mukhatab. Anda berbicara tentang kata ganti orang kedua, ta itu, jelas ta-nya itu kata ganti, Anda artinya. Anda berbicara bil julus, ya, bahwa duduk, ya, bahwa sedang duduk, bahwa yang bersangkutan itu duduk. Fahatat dhamir ism, maka dhamir ini fahatat dhamir usmun, ya, dhamir atau kata ganti ta ini adalah isim. Contoh yang lain, yang terakhir, hadara man uhibbuh, telah hadir orang yang aku sukai. Man uhibbu, orang yang saya menyukainya. Berarti tahaddasta 'anil ismil mausul liman bil hudur. Berarti Anda berbicara tentang isim mausul. Isim mausul apa? Kata sambung. Man, yang tadi, yang telah hadir yang aku sukai. Nah, berarti yangnya itu, mannya itu yang Anda bicarakan bil hudur, bahwa dia hadir, berarti dia isim. Jadi ringkasnya, apa yang Anda bicarakan, siapa yang Anda bicarakan, itu adalah isim. Kita bilang makanannya enak, berarti makanannya isim. Rumahku bagus, berarti rumahku isim. Jadi itu konsepnya dalam bahasa Arab, ya. Baik, ya, sudah selesai pembahasan jenis yang pertama, isim. Ya, fiil dan harf berikutnya, ya.